Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2 IPA 1 semuanya. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin memastikan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di masa pandemi seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita mohon ya untuk salah satu daripada siswa 2 IPA yang bersedia memimpin doa. Siapa yang mau? Silakan. Mari, Bu. Silakan, Fahri. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar diberkati sama Allah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih Fahri yang sudah memimpin dan membimbing kita dalam berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dirahmati Allah, diberikan berkah sama Allah. Untuk hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai proses masuknya Jepang ke Indonesia. Ini merupakan KD lanjutan, KD terbarukan bagaimana kebijakan militer Jepang di Indonesia hingga sampai perlawanan masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Sebelumnya, kemarin ada baiknya kita refleksikan, kemarin kita belajar mengenai topik nilai-nilai Sumpah Pemuda. Siapa di sini yang masih ingat apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil daripada pembelajaran kemarin mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda? Silakan siapa? Izin menjawab, Bu. Siap, Hari. Dari pertemuan kita yang lalu, Bu, menurut rangkuman saya dapat disimpulkan dalam 2 poin. Pada poin pertama yaitu Sumpah Pemuda ini sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua untuk penguatan jati diri kebangsaan Indonesia itu sendiri, Bu. Masya Allah, bagus banget Fahri. Ada yang menambahkan? Apa yang bisa kalian ambil dari nilai-nilai Sumpah Pemuda? Julia mau menambahkan, Nak? Boleh Bu, kurang lebih sama seperti Fahri. Mungkin Julia perjelas lagi untuk poin pertama itu Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak persatuan Indonesia dan kesatuan bangsa Indonesia kita itu. Terus untuk poin kedua, Sumpah Pemuda itu penguat jati diri bangsa Indonesia untuk keindonesiaannya bangsa Indonesia itu. Masya Allah, bagus sekali. Artinya saya anggap kalian sudah bisa memahami daripada topik pembelajaran kemarin mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda, di mana nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah pada masa periode Sumpah Pemuda itu adalah masa di mana sebagai tombak kita memulai daripada identitas kita, menyatukan identitas kita berbangsa yang satu, bertanah air yang satu, dan bertumpah darah yang satu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini ada slide Ibu, semuanya terlihat, Nak? Oke. Oke, kita lanjut. Berarti nanti videonya Ibu share di Google Drive Ibu ya. Kalian bisa download ya, Nak ya. Nanti Ibu share di WA Group link Google Drive-nya. Nanti videonya bisa kalian lihat. Ini lihat tujuan dan latar belakang. Terlihat, Bu. Terlihat, Nak? Nampak, Bu. Oke. Nampak. Ya, tujuan daripada bangsa Jepang dan latar belakang daripada bangsa Jepang ini adalah sebagai negara industri. Jepang ini sangat mengincar bahan baku industri yang banyak terdapat di Indonesia. Nah, dari tujuan ini merujuk kepada tujuan pembelajaran kita, Nak. Jadi Ibu menginginkan kita sekutu
Nah, ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan? Jar, Fajar, kenapa sih Jepang terlibat terhadap sekutu? Gara-gara Di sini kan ini dijelaskan. Bu ya, kalau nggak salah gara-gara Jepang menyerang armada. Oke, sekian daripada presentasi saya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ayo silakan. Yang mau berdiskusi. Sebentar belum bertanya Fahri. Kalian ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti duduknya berdiskusi. Ya, silakan Fahri yang mau ditanya apa? Oh, Ami. Silakan Muhammad Ulul Arhami. Jadi Fahri dulu apa Ami dulu nih? Ami ya, boleh. Ami boleh. Silakan Ami. Yang ditanyakan apa, Mi? Ada nggak Bu di Jepang? Jepang masuk ke Asia Bu. Ada nggak negara yang nggak diajak Jepang di Asia Bu? Di Asia Tenggara. Bu, Ibu Jepang kan masuk ke Asia. Ada nggak negara-negara mana sih Bu yang dikuasai Jepang? Ada nggak teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Ami? Ada Bu, izin Bu. Silakan Fajar. Menurut yang Fajar baca, Malaysia salah satu negara yang tidak dijajah Jepang karena dia adalah negara yang dijajah sama Inggris. Yes. Tapi Ibu malah baca Malaysia di Malaya juga termasuk jajahan Jepang. Nanti kita diskusikan lagi ya. Apakah pernah dijajah sama Jepang? Nanti kalian cari tuh. Karena betul ya, saya mengkonfrontir jawaban Fajar bahwa benar Malaysia adalah jajahan Inggris ya. Tapi di sebuah literasi, di sebuah mengatakan referensi bahwa salah satu negara Asia Tenggara yang ikut dikuasai Jepang diantaranya adalah Filipina, Hong Kong, ya. Kemudian di situ salah satu juga disebutkan Malaysia. Jadi ada Filipina, ada Hong Kong, Ami, ada Malaysia di situ yang ikut dikuasai oleh Jepang. Kalau Singapura itu memang dikuasai sama Amerika Serikat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada Bu. Ya silakan Fahri yang mau ditanya apa? Sebelum bertanya mungkin Bu Fahri bisa kasih jawaban. Belanda bersedia untuk menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang. Ada yang mau jawab? Mau coba jawab? Coba menjawab Bu. Silakan Julia. Yang saya ketahui Bu, untuk strategi penjajahan Jepang itu mereka mempunyai strategi yang lebih dari Belanda dan kuat ya. Dan lebih cepat Bu. Jadi mereka tuh bertindak tuh nggak lambat. Kalau misalnya kayak Belanda, mereka lebih lambat strategi berangnya. Jadi kalau Jepang itu lebih gesit dan cepat, makanya bisa mengalahkan si Belanda tersebut. Iya, makasih jawabannya. Memang Belanda ini juga punya permasalahan khusus negaranya, Fahri. Waktu itu juga Belanda ini kan ada pada tahun yang sama Belanda juga punya permasalahan sendiri di negaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita tahu Belanda juga VOC di situ ya, Kongsi Dagang Belanda ini juga memiliki permasalahan sendiri, korupsi dan sebagainya gitu, ataupun Belanda juga mungkin memiliki kelemahan sudah terlena terlalu santai gitu di Indonesia, sehingga tidak membayangkan pasukan Jepang itu akan datang secepat itu. Jangankan Belanda, Fahri ya, Rusia itu negara paling besar ya, kita lihat di peta ya, negara terbesar itu kalah dengan Jepang pada 1905. Nah, makanya dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 ini menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme negara-negara Asia lainnya, negara-negara Asia dan negara Afrika. Kan kita tahu negara yang dijajah itu kan kebanyakan negara Asia sama negara Afrika, itu kan. Negara-negara itu mulai berpikir, loh Jepang yang kecil gitu kok bisa ngalahin Rusia. Makanya kemenangan Jepang ini memberikan titik terang terhadap negara-negara yang dijajah itu memerdekakan negaranya dari tangan penjajah.
Itu jawaban daripada Julia, daripada saya, Fahri. Ada lagi? Begini, yang saya ingin tanyakan satu kepada kalian ya, boleh dijawab sama siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan saya. Berbeda dengan tipe yang dipakai pandangan tokoh nasionalis kita dengan Belanda yang non-kooperatif. Apa arti non-kooperatif? Tidak mau bekerja sama. Tapi para tokoh nasionalis kita seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dia memilih jalan yang kooperatif, mau bekerja sama dengan Jepang. Kok bisa seperti itu? Siapa yang bisa menjawab di sini? Silakan. Silakan, Muhammad Ulul Arhami. Mencoba menjawab, silakan. Pemimpin udah kooperatif dari Jepang karena Jepang lebih mengizinkan, misalnya kayak tadi Bu, yang saya bilang tadi, boleh berbahasa Indonesia, boleh naik bendera Indonesia, boleh menyanyikan Indonesia Raya gitu Bu. Lebih kasih kebebasan. Makasih Ami. Jadi menurut Ami, teman-teman dengan diberikan kebebasan ini, para tokoh nasionalis kita jadi pengennya kerjasama aja deh daripada nggak kerjasama. Ada lagi nggak yang mau jawab? Indonesia nggak peduli gitu ya. Udah ikutin aja deh Perang Pasifik. Tapi yang penting ilmunya bisa diambil yang kelak dipakai menjadi tentara nasionalis Indonesia sekarang. Begitu jawaban dari saya. Ya. Ada yang memberikan kesimpulan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini? Izin Bu memberi kesimpulan. Silakan Julia, terima kasih. Apa kesimpulan yang bisa Julia ambil? Kesimpulan yang bisa Julia ambil, yang pertama itu untuk tujuan yang latar belakang Jepang sendiri masuk ke Indonesia, yang pertama itu untuk menghadapi tentara sekutu di perang tadi, dan yang kedua itu karena Jepang merupakan negara industri, jadi mereka mulai mengincar bahan baku industri di Indonesia. Kemudian setelah itu kenapa Indonesia mau menerima Jepang? Karena telah melakukan propaganda yang salah satu yang antara lain yang pertama itu mengaku sebagai saudara tuanya Indonesia, kemudian Jepang mempropagandakan sebagai pelindung Asia, pemimpin Asia dan cahaya Asia. Kemudian Jepang juga memberikan kebebasan untuk bahasa Indonesia, untuk berbahasa Indonesia, kemudian untuk mengibarkan bendera Indonesia, tetapi didampingi dengan bendera Jepang. Kemudian yang terakhir itu membebaskan Indonesia dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu sendiri dengan bersamaan lagu kebangsaan Jepang, itu Kimi Gayo tadi. Itu saja yang Makasih Julia telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Mari sama-sama kita luruskan kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar Indonesiana. Berbeda dengan bangsa Belanda yang datang ke Indonesia pertama. Kalau kalian masih ingat waktu topik kita di semester 1. Mereka pengen cari rempah-rempah gitu kan. Mereka kaya, mereka ingin menguasai Indonesia dan mendirikan pemerintahan di Indonesia gitu kan. Berbeda dengan Jepang. Kayak tadi saya bilang kebijakan Jepang dipakai Indonesia adalah kebijakan militer. Pada masa Belanda kebijakan yang dipakai adalah kebijakan apa Jar? Sipil. Jepang sipil. Sipil. Betul. Itu faktor utama, harus ingat banget itu. Jadi saya penugasan untuk di minggu depan Ibu kasih tugas kalian untuk buat sebuah video pendek menggunakan aplikasi TikTok boleh, Capcut boleh, apapun boleh tentang kedatangan Jepang. Ya, tentang kedatangan Jepang, dan minggu depan kita belajar tentang kebijakan militer yang dipakai Jepang di Indonesia. Sekian daripada pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih saya sebagai pengajar meminta maaf ya apabila ada kekurangan, dan kepada kalian saya kasih applause amazing karena telah menjadi siswa yang aktif, dan semoga nanti ke depannya kalian bisa lebih produktif. Insya Allah lebih dari saya. Amin insya Allah. Saya coba stop recording ya nak ya.
Hmm.